bati-bati. Batu kok anak itu. Kawan-kawan. Ternyata ada ya guys, suami yang seperti itu. Tak kira hanya ada di sinetron, ternyata ini di dunia nyata pun terjadi guys. Sungguh ironis, tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya untuk Melda. Dan aku yakin bukan warga Aceh saja yang marah. Semua istri yang ada di Indonesia pasti ikut marah kalau sudah baca beritanya, termasuk aku. Waduh. Muangkel aku loh. Kadang-kadang netizen terlalu cepat ngambil kesimpulan dari hanya sekedar judul. Kalian telaah dan berpikir secara positif. Saja istrinya ini Seolah-olah mereka merasa bahwa saya ini baru terlahir dan tentu selera saya ikut berubah. Benarkah hanya karena status kepegawaian? Ya ampun, parah ya guys. Ini kayak drama-drama Indosiar yang sering kita nonton, tapi ini nyata. Karena takut dipecat dengan bupati, dia mengajak rujuk atau mengajak berdamai sang istri karena sudah viral. Kedua orang ini sebelum terjadinya perceraian ini, selama sebelumnya itu sudah terjadi pertengkaran, perselisih pahaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga selalu lancar, selalu banyak rezekinya. Amin. Nah, dalam video kali ini kita akan mereaksi ya terkait dengan kabar yang lagi viral banget nih di media sosial ya. Dan topiknya tuh istri diceraikan karena suami lulus P3K. Dan apakah benar perceraian tersebut tuh gara-gara hal ini gitu kan? Di sini kita akan coba untuk objektif juga ya. Karena dalam rumah tangga tuh nggak ada yang bisa ngejamin bahwa rumah tangga itu bakal langgeng ataupun enggak. Karena di dalam perjalanannya tuh banyak cobaan, luka-liku, dan juga ujian. Dan tentunya setiap rumah tangga, cobaan ujiannya tuh berbeda-beda ya. Nah, kita balik lagi nih ke topik awal. Dan di media sosial beredar banget ya. Topik ini menjadi bahan pembahasan dan juga sorotan publik gitu kan. Namun seperti yang gue bilang tadi, kita juga harus menyimak kabar tersebut dengan objektif. Masa iya sih perceraian terjadi gara-gara hal ini gitu kan. Mungkin saja perceraian ini terjadi karena faktor-faktor yang lain juga kan. Karena sebuah perceraian tuh benar-benar harus dipikirin matang-matang. Daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk pada videonya yang beredar di media sosial. Ya udah, kita langsung gaskeun. Check it out. guys, ada lagi yang lagi viral nih. Viral suami ceraikan istri setelah lulus P3K. Kadang-kadang netizen terlalu cepat ngambil kesimpulan dari hanya sekedar judul. Kalian telaah dan berpikir secara positif. Saja istrinya ini diceraikan karena kelakuan istrinya ini nggak sama kayak selingkuhan suaminya. Atau karena udah lulus SPK jadinya suaminya punya standar yang lebih tinggi. Bisa juga suaminya udah punya sama teman sekantornya. Jadi coba, bisa nggak sih mikir positif gitu sama apa yang kalian lihat? Bantu komen ya. Namanya Melda Safitri, seorang ibu beranak 2. Diceraikan suaminya yang Satpol PP ketika suaminya lolos P3K. 3 hari sebelum pelantikan, banyak yang bahas banget ya terkait dengan ini. Kemudian Melda beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Disaksikan oleh warga sekitar, sempat terekam sehingga viral di media sosial. Sungguh ironis, tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya untuk Melda, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bagi perempuan yang tetap tegar dan kuat ketika diperlakukan tidak adil atau disakiti suaminya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Itu adalah bentuk penghargaan Allah bagi perempuan-perempuan yang kuat ketika disakiti. Siapa yang sudah tahu kasus yang lagi viral? Ini kasus ini. Seorang suami menceraikan istrinya setelah lulus dari P3K. Aku sebenarnya tidak tahu karena seliweran di berandaku dan sempat membuat marah warga Aceh sekitar. Dan aku yakin bukan warga Aceh saja yang marah. Semua istri yang ada di Indonesia pasti ikut marah kalau sudah baca beritanya, termasuk aku. Waduh. Muangkel aku loh. Kok iso? Dipicu karena masalah sepele. Karena masalah suaminya pulang kerja nggak ada masakan, nggak ada yang dimakan. Andok, iso andok. Warung wake, GoFood akeh. Jangan jadikan istrimu tuh pembantu. Kowe ngrapi bojomu gak dadi pembantu. Kok iso makaro koyo ngono saya megat-megat bojo. Terus ada lagi katanya bilang karena dari awal mertuanya nggak merestui. Kalau mertua nggak merestui kenapa nggak dari dulu-dulu? Sekarang mertua itu apa jadi anak? Nih anakmu cinta, gak mungkin lah orang tua bisa apa?
Masalah fisik itu. Kowe gara-gara bojomu gak ayu saiki toh. Kowe ngerti bojomu gak ayu itu karena berkorban untuk kamu. Dia merawat kedua anak kamu. Di saat kowe sedang pendidikan. Dia adalah berjualan, panas-panasan sampai kulitnya wireng blingseng gitu loh. Ya. Semua laki-laki yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia, itu menikahi seorang istri itu pasti mandang fisik awalnya. Pasti nek bojomu ayu, mbok rabi, kan? Pasti itu. Setelah mbok rabi, lah kok bojomu tadi elek. Iku sing salah tutup bojomu, sing salah iku dompetmu, duitmu, belonjomu, transferanmu. Kurang akeh. Kowe nek pengen bojomu ayu, yo nafkahono sing akeh, dijak perawatan. Seorang wanita loh, dia menemani kamu dari nol. Di saat kowe pendidikan, dek rela berjualan panas-panasan koyok ngono. Bahkan yang membelikan baju kolpri untuk wisudai yo bojomu dari hasil kerja kerasnya. Ngono saiki iso mbok pegat iku lho, goblok. Hah? Goblok kok ngarani wong lanang koyo ngono iku. Kowe tega ngelakuin kayak gitu ke istri yang seperti itu. Iku istrimu mbok zalimi lho. Hati-hati lho kowe. Kualat karma menanti lho ya. Si ibu ini geram banget ya kayaknya ya. Asli deh, benar-benar geram kayaknya. Bisa kita dengerin kan dari statement-statementnya gitu kan. Bedodo, seorang istri diceraikan oleh suaminya 2 hari menjelang dilantik pegawai negeri. Hati batu. Hati batu kok hati kawan-kawan. Ternyata ada ya guys, suami yang seperti itu tak kira hanya ada di sinetron, ternyata ini di dunia nyata pun terjadi guys. Ternyata nggak semua orang yang sukses itu ingat siapa yang menghantarkannya itu menjadi sukses. Siapa yang mendorong dari awal hingga sekarang mendapatkan posisi tersebut. Kita ambil hikmahnya guys, buat kalian para wanita-wanita yang mungkin ada di posisi ya istri yang lagi viral ini. Memang guys, mengikhlaskan itu sangat berat. Mengikhlaskan itu benar-benar sangat sulit, tetapi harus kita lakukan. Nggak ada satupun di dunia ini wanita yang ingin terjadi seperti itu. Pasti ingin pernikahannya langgeng. Iya. Tetapi apabila terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi wanita yang cerdas. Perbaiki diri, ya, percantik diri, berusaha bekerja untuk yang terbaik bagi anak keturunan kita semua. Percayalah, yang tulus tidak akan pernah rugi. Dan percayalah, pasti nantinya kita akan diberi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan yakinlah, Tuhan akan mengganti lukamu menjadi sesuatu yang indah nanti di belakang. Mantap. Percayalah teman-teman, akan ada pelangi setelah badai. Keren kali ya statement dari si Mbak ini kan. Keren. Apalagi closing statementnya gitu kan. Akan ada pelangi setelah badai. Mantap banget gitu ya. Dan emang ikhlas. Walaupun satu kata. Ketika kita menjalankannya, aduh sangat luar biasa banget ya. Satu kata aja. Kata ikhlas itu sangat menguras pikiran dan juga raga kita. Dan jadi ikhlas ini meliputi semua hal. Dan ikhlas ini bukan hanya dalam berumah tangga ya. Tapi ikhlas ini dapat diaplikasikan dalam posisi ataupun kondisi yang lainnya juga. Dan menurut gua ya tadi, walaupun satu kata tapi menyimpan beribu-ribu makna. Info beredar di media sosial Aceh. Jadi suami yang menceraikan istrinya setelah lulus P3K dan meninggalkan 2 anaknya karena takut dipecat dengan bupati, dia mengajak rujuk atau mengajak berdamai sang istri karena sudah viral. Wah, ini tulus nggak ngajak damainya ya? Jangan-jangan ada udang di balik peyek. Jadi menurut kalian ini gimana nih? Tolong tulis komentarnya di bawah. Viral banget nih kejadian ini guys, cinta kandas setelah lulus P3K. Suami gugat cerai istri yang baru lulus P3K. Benarkah hanya karena status kepegawaian? Ya ampun, parah ya guys. Ini kayak drama-drama Indosiar yang sering kita nonton, tapi ini nyata. Bisa kita kasih judul Cinta Kandas setelah SK P3K turun. Begini cerita di balik video viral yang ada di Aceh guys. Karena ini kejadiannya di Aceh. Ya? Warganet di Aceh dibuat heboh oleh sebuah video yang viral yang diunggah oleh akun Safitri All Shop Aceh di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang perempuan bersama 2 anaknya
pulang ke rumah orang tuanya usai sang suami dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan bertugas di Satpol PP di area Aceh. Dalam video berdurasi beberapa menit itu, sang istri tampak berkemas dan membawa sejumlah barang dari rumah yang diduga milik suaminya. Ia menuliskan keterangan bernada kecewa dalam bahasa daerah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pesannya itu menyiratkan perasaan kecewa dan terluka karena merasa ditinggalkan setelah sang suami telah lulus dari P3K. Video tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, ditonton sampai jutaan kali, serta dibanjiri komentar warganet. Sebagian pengguna bahkan mendesak pemerintah daerah meninjau ulang SK P3K sang suami. Namun, seperti apa sebenarnya duduk perkara di balik video yang lagi viral itu? Kepala Desa Pak Aswalun saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pasangan tersebut memang telah bercerai. Benar, mereka sudah bercerai, tapi apakah karena faktor lulus P3K? Saya juga tidak tahu, kata Kepala Desa tersebut dikonfirmasi hari kemarin tanggal 20 Oktober 2025. Menurut Aswalun, kepala desa di sana, keretakan rumah tangga keduanya telah terjadi jauh sebelum sang suami dinyatakan lulus P3K. Sejak masih honorer, mereka memang sering berselisih. Faktor utamanya masalah ekonomi. Sudah berapa kali kami mediasi di desa, bahkan pernah berdamai dan saling memaafkan. Tapi kemudian ribut lagi, kata Bapak Kepala Desa. Ia menambahkan, hubungan pasangan tersebut memang sudah lama tidak harmonis. Keduanya sama-sama egois. Tidak ada yang mau mengalah, akhirnya tidak ada jalan tengah. Puncak konflik terjadi ketika sang suami datang dan menyampaikan bahwa dirinya telah menceraikan istrinya. Katanya, sikap sang istri pernah membuat dia tersinggung hingga merasa tidak dihargai. Jadi dia memutuskan untuk bercerai. Apakah karena lulus P3K atau bukan? Saya juga tidak tahu, kata kepala desa di sana. Saat ini sedang pengurusan guguran cerai ke Mahkamah Syariah sepengetahuan dari desa. Dengan demikian, berdasarkan keterangan pihak desa, perpisahan pasangan tersebut bukan semata-mata karena status P3K, melainkan karena persoalan rumah tangga yang telah berlangsung lama. Jadi guys, kita bisa menyimpulkan bahwa bukan hanya karena sang suami itu lulus P3K lalu kemudian menceraikannya, bukan, tapi karena ada masalah dalam rumah tangganya yang sudah berlarut-larut, sampai akhirnya suaminya memutuskan untuk melakukan perceraian. Seperti itu guys. Jadi di luar sana ya bisa jadi diviralkan atau diberitakan seperti itu, kita nggak tahu juga kan kebenarannya seperti apa. Intinya ya itulah informasi yang kudapat, dan kepala desa di sana pun juga mengkonfirmasi seperti itu. Dan kata si Mbak barusan, memang pasangan tersebut tuh sudah lama berselisih ya, dan bahkan dalam rumah tangganya pun ketika perselisihan terjadi sudah adanya mediasi ya. Dan kata si Mbak sih barusan, itu adalah hasil dari konfirmasi dari kepala desa yang ada di desa tersebut ya. Jadi terkait dengan perceraian ini tuh ada beberapa faktor mungkin seperti itu ya. Salam waras, lagi heboh itu perceraian P3K yang katanya dia setelah diangkat dari P3K kemudian dia menceraikan istrinya, dan masyarakat itu marah ya, banyak yang membela sang istri. Tapi kalau saya secara pribadi saya akan mengambil titik tengahnya saja. Kenapa? Setelah mendengar penjelasan dari pemerintah setempat, kades setempat ya, menyatakan bahwa memang kedua orang ini sebelum terjadinya perceraian ini, selama sebelumnya itu sudah terjadi pertengkaran, perselisih pahaman. Penyebabnya itu adalah faktor ekonomi. Nah, ketika sang suami ini dilantik untuk menjadi ASN. Nah, bertepatan 2 hari setelah itu sang si istri ini lari dari rumah yang katanya diceraikan oleh istrinya, suaminya. Nah, tapi itu ya, perceraian itu sudah lama terjadi, dan baru saat itu si istri ini lari. Jadi netizen marah, tapi mestinya netizen juga harus cerdas. Kita cari dulu informasi yang sebenarnya, dan jangan selalu percaya dalam suatu opini-opini seseorang di dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu mempunyai rahasia tersendiri yang hanya diketahui oleh sang istri dan suami.
Karena kan ada hal-hal yang mesti diungkapkan dan ada hal-hal yang tidak diungkapkan. Seperti contoh, misalnya ya, tadi malam itu ya, maaf ya, sang suaminya itu minta jatah, minta jatah tapi istrinya nggak mau ngasih. Pagi-pagi si istri ini lambat membuatkan kopi dan suaminya itu marah meledak. Itu kamu tidak bisa mengurus saya, buat kopi saja kamu tidak bisa, bla 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 dan segala macamnya. Padahal bukan kopinya tapi jatah semalam yang tidak dikasihkan. Nah, itulah yang saya bilang ya, bahwa di dalam rumah tangga itu pasti ada rahasia yang hanya diketahui oleh sang istri dan sang suami ya. Jadi buat netizen ya netral-netral saja sebelum ada penjelasan dari sang suami kenapa kejadiannya begitu ya, kita harus netral juga dan juga harus mencari tahu dan jangan terpancing emosi ya. Jadi yang sependapat ayo, yang tidak sependapat yuk. Nah, kepada sang suaminya klarifikasi dong apa penyebab yang terjadi, jangan sampai Anda dibully oleh Indonesia Raya ya. Yuk, salam waras. Jadi emang benar ya, dalam rumah tangga itu ada sesuatu yang benar-benar menjadi rahasia ya antara pasangan gitu kan, antara si suami dan istri gitu kan. Jadi istilah katanya tuh ada sesuatu yang internal dan ada pula sesuatu yang publik, mungkin seperti itu ya. Dan masukan dari si bapak ini oke sih kalau menurut gue ya. Kalau misalkan ada klarifikasi ini gitu kan, jadi lebih matching gitu. Dan kita juga di sini harus objektif juga, dan kita pun nggak tahu juga kan alur yang sebenarnya ataupun detailnya jelasnya tuh seperti apa. Tapi ya itu tadilah, yang namanya rumah tangga itu penuh rahasia kan. Namanya jodoh itu rahasia juga. Jadi pada intinya kita berdoalah yang terbaik untuk rumah tangga kita gitu kan, agar sakinah mawadah warahmah. Padahal beberapa bulan yang lalu kita dihebohkan oleh beberapa perempuan di Cianjur dan daerah-daerah lainnya yang secara beramai-ramai menggugat cerai suaminya setelah mereka lulus atau diterima menjadi P3K. Dan kejadian ini terulang kembali. Baru-baru ini viral seorang suami yang langsung menceraikan istrinya setelah dinyatakan lulus atau akan dilantik menjadi P3K di salah satu daerah di Singkil, Aceh sana ya. Tentu ini kabar yang memilukan ya. Kenapa seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan mungkin mereka anggap itu adalah pekerjaan yang bergengsi, kemudian mereka lupa bahwa mereka sudah punya pasangan, mereka punya anak yang harus dinafkahi. Seolah-olah mereka merasa bahwa saya ini baru terlahir dan tentu selera saya ikut berubah. Begitu profesi saya berubah, maka selera saya bukan Anda lagi. Kira-kira begitu ungkapan yang mau diucapkan oleh seorang suami yang baru saja dilantik menjadi P3K tersebut. Tetapi dari berita yang berhasil dihimpun bahwa memang pertengkaran atau perceraian ini terjadi bukan terjadi begitu saja, tetapi memang sebelumnya sempat terjadi pertengkaran kecil antara keluarga ini karena memang ketika dia pulang bekerja, sang suami ini tidak menemukan lauk di meja makan. Terjadilah pertengkaran kecil ya di antara kedua mereka, kemudian jarak beberapa hari sang suami ini langsung menalak 3 istrinya ya, sehingga anak istrinya harus balik ke rumahnya gitu ya. Jadi bebas beban daripada sang suami ini setelah menceraikan istrinya karena anak-anaknya ikut sama istrinya. Kejadian ini ternyata terjadi di bulan Agustus kemarin. Kemudian proses mediasi tetap berlanjut, tetapi hasilnya adalah sang suami tetap ada keputusannya, tetap bersikeras untuk menceraikan ya. Tadi itu kan secara lisan, belum secara atau lewat hukum negara, lewat pengadilan. Ketika terjadi mediasi, ternyata terungkap di situ bahwa sang suami ini dari awal memang berniat untuk menceraikan istrinya, bahkan saat istrinya sedang hamil. Dan ternyata betul, setelah istrinya melahirkan, saat dia kemudian sekarang ini diangkat menjadi P3K, kemudian dia seolah-olah terlahir menjadi orang baru dan seleranya bukan yang itu lagi.
Dan ini menjadi pelajaran kita semua bahwa sebagai pasangan, entah kita perempuan atau laki-laki, juga harus mempersiapkan diri bagaimana supaya kita memiliki penghasilan. Karena sewaktu-waktu kalau terjadi hal seperti ini, kita itu tidak bingung, kita itu tidak kaget karena kita ada nilai jualnya. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini ya tidak hanya terjadi pada kasus yang berada di Singkil Aceh ini ya, tetapi kejadian seperti ini banyak sekali terjadi di negeri kita ini, di daerah kita ini, cuman itu tidak terekspos ke media. Kebetulan ini saja yang terekspos ke media. Tetapi kalau kita melihat latar belakang terjadinya kasus per kasus, tentu karena adanya perselingkuhan, KDRT, atau penelantaran yang dilakukan oleh tulang punggung kepala keluarga, sehingga mereka ketika mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan tetap, maka mereka memutuskan untuk menggugat cerai suaminya. Begitu sebaliknya ya, ketika suami mungkin ketika masih berpasangan dengan istrinya selalu merasa tertekan karena penghasilannya lebih sedikit daripada istrinya, maka itu menjadi beban, itu menjadi dendam yang terus tersimpan. Dan ketika dia mendapatkan penghasilan yang cukup, yang layak, maka waktunya saya untuk balas dendam. Kira-kira kejadian seperti itu pun ada. Tetapi yang terjadi karena khilaf, karena memang mereka sekarang sudah merasa tinggi, maka seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang saya sudah ASN dan selera saya bukan Anda lagi. Ini kebanyakan yang terjadi pada kaum-kaum ASN kita ya. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang pasangannya nanti sedang berjuang menjadi ASN, agar kita lebih waspada begitu ya. Kalau perlu kita buat perjanjian dari awal ketika ada pasangan kita sekarang ini sedang berjuang, baik itu di tingkat P3K maupun PNS. Dan emang ya, rumah tangga itu rahasia banget gitu kan. Langgeng semua pasangan pasti berkeinginan hubungannya tuh langgeng sampai tua nanti. Terus perpisahan, semua pasangan pun pasti nggak mau yang namanya perpisahan. Namun kita juga kan tidak tahu, perjalanan, cobaan, dan juga ujian dalam rumah tangga itu bermacam-macam. Dan balik lagi kepada pasangannya, bagaimana menyikapi dan juga bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang dijalani. Karena ya tadi itu, yang namanya rumah tangga itu benar-benar rahasia banget ya. Nggak ada yang bisa menjamin rumah tangga tuh langgeng atau enggak. Yang pada intinya kita berikan yang terbaik untuk pasangan kita dan juga keluarga kita. Dan mungkin itu adalah salah satu cara untuk menjaga hubungan dalam keluarga agar bisa langgeng. Nah, jadi seperti itulah video-video yang beredar banget ya. Topik yang lagi viral banget nih di media sosial. Jadi pembahasan warganet, netizen, ataupun pegiat sosial ya. Dan juga masyarakat yang aktif di media sosial. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman semua dari video-video yang kita reaksi barusan? Dan kalau menurut gua sih ya, dari beberapa video yang kita reaksi, yang kita lihat dan kita dengerin, sebab perceraian tersebut itu terjadi karena banyak faktor ya, ataupun beberapa faktor lah. Silahkan like video ini, jangan lupa tinggalkan komentar dalam video ini, absen kalian tuh dari mana aja. Dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang baru nemuin channel ini, dan apalagi yang ninggalin jejaknya dengan cara subscribe channel ini. Dan jangan lupa ya, nyalain juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan video yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan tidak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan, dimaafkan, dan dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.